Oke, selamat datang semuanya di Grow Lab dan selamat datang di video onboarding divisi sosial media. Selamat datang di Grow Lab dan selamat melakukan proses magang untuk periode-periode ke depan. Nah, sebelum teman-teman mulai melakukan pekerjaan teman-teman, di sini ada onboarding atau sedikit transferring yang perlu teman-teman ketahui. Dan besar harapan aku teman-teman memperhatikan video ini dari awal sampai akhir karena nanti ada beberapa tutorial dan juga do and dance dari divisi sosial media serta di akhir video nanti bakal ada tugas buat teman-teman ngelakuin uh, riset dan analisis terkait dengan brand atau sosial media yang akan teman-teman pegang. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Rafli di sini sebagai Head Divisi Sosial Media atau Sosial Media Koordinator. Izin share buat briefing teman-teman semuanya. Nah, kita masuk ke poin pertama. Nah, di sini, just to know, teman-teman harus banget tahu tentang ini. Karena kita bekerja secara online, jadi kita punya regular meetingnya secara online. Nah, di divisi sosial media, regular meeting ini biasanya dikenal sebagai weekly meeting. Nah, weekly meeting ini kita laksanain seminggu sekali. Di sini, mohon maaf, tertulisnya masih hari Jumat jam 17, tapi udah kita ubah. Nanti setiap hari Sabtu jam 9, teman-teman bakal ada regular meeting atau ada weekly meeting dari divisi sosial media untuk nyampain progress report teman-teman selama 1 minggu terakhir ngapain aja. Terus karena di sini online, kita pakainya task management tools. Di sini kita pakai spreadsheet. Nah, nanti buat spreadsheet bakal coba aku jelasin di akhir video juga. Terus next ada daily report. Daily report nih teman-teman nanti setiap ngelakuin pekerjaan dalam setiap hari itu wajib banget share daily report kalian ke grup WhatsApp. Nah, nanti kalau teman-teman udah di-invite sama teman-teman HR ke grup WhatsApp sosial media, kalian bisa mulai ngelakuin daily report dari hari pertama kalian magang sampai hari terakhir. Nah, itu biasanya yang daily reportnya setiap sore hari. Contoh daily reportnya seperti ini. Pertama, misalkan nama kalian Rafli. Nah, Rafli hari ini megang brand pecel kawi. Nah, ditulis pecel kawi hari ini ngapain aja. Pertama, mungkin hari ini teman-teman bikin content plan. Kedua, bikin konten. Dan ketiga, teman-teman bikin monthly report. Nah, itu bisa dicatat hari itu ngapain aja. Setiap hari bisa dicatat. Apapun kerjaan kalian di hari itu, catat aja di situ. Nah, nanti bakal disimulasiin sama teman-teman yang lain. Jadi kalian bisa tinggal ngeliatin aja. Lanjut. Nah, karena teman-teman di sini join ke Grow Lab, bagusnya adalah teman-teman kenal Grow Lab itu apa. Nah, Grow Lab sendiri adalah salah satu agensi yang fokusnya pada UMKM dengan 3 produk utama. Produk pertama itu pembelajaran. Nah, pembelajaran ini ada webinar sama e-course. Di sini free semua, teman-teman bisa akses dan bisa ikuti. Nah, gimana cara buat ikutnya? Kalian bisa dapetin infonya, kalian bisa dapetin e-course-nya itu dari Discord. Karena Grow Lab itu punya Discord-nya sendiri. Nah, gimana cara akses Discord-nya? Discord yang pertama, cara aksesnya adalah kalian bisa tanya ke HR, link Discord-nya. Atau yang kedua, bisa tanya ke aku, link Discord-nya. Atau yang ketiga, kalian bisa follow sosial media GrowLab, terutama Instagram-nya GrowLab. Nah, di situ di bio-nya ada link Discord. Nah, teman-teman bisa langsung join aja lewat link tersebut. Terus yang kedua ada service. Nah, service ini ada 4 komponen. Pertama ada social media handling, kedua ada marketplace, ketiga ada KOL, dan keempat ada performance marketing. Di mana masing-masingnya ini ada fokusnya sendiri-sendiri dan teman-teman masuk ke divisi sosial media. Nah, nanti teman-teman bakal fokus ke sosial media. Terus yang ketiga ada kapital. Kapital ini adalah modalku atau pendanaan buat UMKM. Jadi kalau misalkan ada UMKM yang butuh pendanaan, nah ini bisa difokus ke GrowLab. Itu 3 produk dari GrowLab teman-teman. Paling nggak teman-teman bisa tahu. Dan untuk baca detailnya ada di Discord buat full lengkap semua penjelasan tentang GrowLab. Nanti teman-teman wajib banget buat join ke Discord-nya. Oke, lanjut. Di sini ada job description. Job description ini adalah job desk teman-teman selama magang nanti ngapain aja sih? Nah, pertama, melakukan riset dan analisis terkait audiens sesuai dengan identitas brand atau perusahaan. Nah, mungkin teman-teman bingung, identitas brand yang mana atau perusahaan yang mana. Nah, kalau di Growlab, nanti sistemnya adalah kalian bakal megang satu akun atau megang satu brand dari perusahaan sosial medianya. Misalkan kamu nanti aku kasih TikTok-nya Heramor, salah satu klien kita. Nah, nanti kamu bikin analisis dan juga riset terkait brand tersebut. Nah, untuk brandnya apa yang bakal nanti dipegang, kalian bisa hubungi aku atau bisa tanya ke HR yang nanti kalian hubungi. Lalu yang kedua, melakukan presentasi kepada klien terkait. Nah, presentasi ini adalah progres kalian selama 1 minggu.
Karena kalian nanti bakal megang brand atau megang akun sosial media dari brand. Nah, pasti setiap bulannya brand tersebut butuh reporting. Nah, nanti kalian presentasi terkait dengan apa sih yang udah kalian dapat selama 1 bulan terakhir di akun sosial media tersebut. Lalu yang ketiga, membuat konten plan media sosial. Nah, konten plan sendiri itu adalah suatu rencana atau rencana konten yang akan kalian buat ke depan. Nah, ini umum banget di dunia sosial media, terutama di sosial media spesialis. Jadi, teman-teman wajib banget expert di dunia konten plan. Nah, nanti bakal aku coba share. Nah, untungnya adalah GrowLab udah nyediain banyak template dan teman-teman bisa tinggal pakai aja. Dan nanti aku bakal coba share ke kalian gimana sih cara dapat akses template-nya seperti apa. Seperti itu. Nah, lanjut, berinteraksi dengan audiens di media sosial. Nah, berinteraksi dengan audiens ini kayak gini. Misalkan kalian megang satu brand, dan di brand tersebut ada yang komen atau ada yang DM. Nah, itu tugas kalian buat berinteraksi atau ngebales DM atau komentar mereka. Lanjut, membuat konten berupa desain visual atau video. Nah, ini tentu ya teman-teman nanti yang konten. Baik bikin feeds, carousel, ataupun reels. Teman-teman bisa ngedit pakai CapCut, atau ngedit pakai Canva, atau bahkan pakai Photoshop, atau bahkan pakai Premiere Pro. Itu terserah teman-teman. Lebih expertnya di mana. Yang penting job desk-nya adalah membuat desain visual dan juga video. Nah, selanjutnya, merencanakan strategi event atau campaign dari brand dari atau perusahaan terkait yang teman-teman handle sosial medianya. Selanjutnya, membuat laporan perkembangan media sosial perusahaan. Nah, ini kalau di divisi sosial media akrab dikenal dengan monthly report. Nah, nanti monthly report juga ada penjelasannya di akhir. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja dan wajib tonton sampai akhir. Dan selanjutnya, mengikuti perkembangan tren sosial media. Ini penting banget, terutama buat teman-teman divisi sosial media. Kuncinya adalah kalian harus tahu lagi rame tentang apa, lagi rame soal apa. Nah, ini perlu kalian ikuti supaya nanti kalian kontennya enak, supaya kalian nanti bisa ada ide konten lagi dan lagi dengan riding the wave atau mengikuti arus. Oke, saya lanjut. Nah, step satu, riset dan analisis. Ini nanti bakal jadi tugas pertama kalian atau job desk pertama. Jadi nanti kalian bakal ngelakuin riset dan analisis terkait dengan brand yang kalian pegang. Oke, saya coba lanjut. Nah, riset dan analisis itu ada beberapa komponen yang wajib banget ada di riset tersebut. Nah, pertama, riset yang wajib itu adalah riset analisis target audience. Nah, kalau kamu ngonten, wajib banget kalian tahu siapa sih audiensnya. Justru wajib banget. Kalian harus kenal siapa sih audiens kalian. Kenal ini bukan berarti kalian tahu namanya satu persatu, tapi tahu karakteristiknya. Misalkan saja brand kerudung, kalau kalian megang satu brand kerudung atau akun sosial media kerudung, tentu kalian tahu ya audiensnya itu karakteristiknya perempuan. Nah, kalau konten buat perempuan atau konten buat laki-laki, ini pasti berbeda. Kalau konten buat perempuan, itu biasanya lebih catchy atau lebih casual, tapi kalau buat laki-laki, itu mungkin kontennya lebih maskulin atau kontennya lebih terlihat sangar karena laki-laki suka yang seperti itu. Nah, kalau kalian megang satu akun brand atau megang satu sosial media dan mau ngonten, kalian harus tahu karakteristik audiensnya itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebagai hasil riset kalian nantinya. Pertama, apa sih tujuan dan latar belakang perusahaan tersebut? Nah, teman-teman harus tahu tujuannya itu apa. Kalau misalkan kalian tahu tujuannya itu seperti apa, kalian bakal kenal karakteristiknya itu nanti seperti apa. Lalu yang kedua, siapa target market dari perusahaan? Nah, teman-teman harus tahu. Kalau misalkan kalian jualan kerudung, tentu target marketnya adalah perempuan. Target marketnya adalah ibu-ibu atau mahasiswi atau pemudi-pemudi yang perempuan tentu saja. Lalu yang ketiga, kalian harus make sure adakah brand voice yang ingin dibawakan. Brand voice ini adalah semacam tagline atau semacam jargon bahasanya. Misalkan kalau Le Mineral, jargonnya ini ada manis-manisnya. Atau misalkan Gojek. Gojek ini jargonnya adalah pasti selalu ada jalan. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan udah megang brand, kalian wajib tahu apa sih brand voice dari brand tersebut? Ada atau enggak? Nah, kalau enggak ada, kalian bisa usulkan brand tersebut harus ada brand voice-nya. Cuman kalau udah ada, teman-teman ya tinggal tuliskan aja brand voice-nya itu apa. Dan brand voice itu wajib banget ada di konten teman-teman. Lalu yang kedua, melakukan riset dan analisis terkait sosial media yang dimiliki oleh brand sebelumnya. Nah, kalau brandnya atau misalkan uh, klien yang nanti kalian pegang akun sosial medianya itu udah punya sosmed sebelumnya, kalian wajib banget nganalisis sosial medianya. Gimana sih konten yang udah dibuat sebelumnya?
arahnya tuh gimana sih, kemana ini biasanya dibikin, kontennya itu biasanya bahasanya seperti apa, atau penggayaan kontennya itu seperti apa. Lalu yang ketiga, melakukan riset dan analisis terkait sosial media dari kompetitor. Nah, setelah kamu ngelakuin riset dan analisis terkait sosial media dari brand yang kamu pegang, kamu wajib cari kompetitornya. Misalkan aja, misalkan kalau kalian megang lem mineral, nah kalian selain menganalisis lem mineral, kalian juga wajib menganalisis kompetitornya. Dalam hal ini, siapa kompetitor lem mineral? Jelas, kalian pasti tahu, Aqua, atau mungkin merek air mineral yang lain. Nah, kalian wajib cek sosial media mereka tuh kayak gimana sih, arah kontennya tuh kayak gimana, dan gimana cara mereka mengkomunikasikan produk tersebut. Seperti itu. Itu wajib ada, dan nanti bakal aku coba contohin gimana sih cara bikin riset dan analisis. Nah, next ini penting, ini brand analysis. Di riset dan analisis kalian, wajib ada brand analysis juga. Brand analysis ini yang penting ngejawab beberapa pertanyaan yang ada di gambaran ini, di PPT ini. Nah, pertama, gimana sih konten udah diproduksi sebelumnya? Coba analisis deh, konten yang sebelumnya udah diupload, menurut kalian gimana? Dan menurut pandangan kalian, itu kontennya tuh seperti apa? Apakah kontennya itu udah sesuai dengan arah dan tujuan brand yang udah kalian ketahui sebelumnya? Ataukah kontennya ini masih acak-acakan? Kalian bisa mengkomentari atau bisa menganalisis dari segi apapun, dari aspek apapun, kreatif aja, karena di dunia sosial media, itu dunia kreatif atau industri kreatif. Jadi, dimanapun aspek itu, selama itu masih bisa dianalisis dan diperbaiki, kalian tulis aja. Terus yang kedua, apa sih keunggulan dari brand yang udah kita handle, atau yang lagi kita handle? Keunggulannya apa? Dan juga mungkin apa sih yang membedakan produk ini dengan kompetitor? Dan kenapa sih orang-orang tuh harus beli produk kita daripada produknya kompetitor? Seperti itu. Terus yang ketiga, gimana keadaan analitik sosial medianya sekarang? Nah, keadaan analitik ini kalian bisa cek beberapa poin, kayak engagement rate-nya, atau followers-nya. Nah, kalau misalkan kalian ngebandingin analitik sosial media, caranya seperti ini, teman-teman. Ini ilmu, dan teman-teman harus wajib catat. Kalau misalkan teman-teman bilang kayak, contoh nih Royco ya, Royco ini di sini bilang 214.000 followers. Menurut kalian, 214.000 followers, ini banyak atau enggak? Nah, cara ngejawab ini banyak atau enggak, ada caranya. Caranya itu adalah cari kompetitornya Royco. Misalkan siapa kompetitornya Royco? Misalkan kompetitornya adalah Sasa. Nah, Sasa ini punya akun Instagram dengan followers 100 ribu. Nah, kompetitornya followersnya itu rata-rata 100 ribu. Tapi si Royco ini followersnya ada 214 ribu. Artinya apa? Artinya 214 ribu ini banyak. Artinya 214 ribu ini cukup besar lah untuk kalangan Royco. Jadi itu cara membandingkan suatu analisis metrik itu besar atau enggak di sosial media. Nah, selanjutnya teman-teman harus ngejawab target audiens seperti apa yang akan kita sasar. Nah, target audiensnya siapa sih? Target audiens ini nggak cuma sekedar kayak laki-laki atau perempuan, tapi bisa dicek dari demografisnya, dari mana sih mereka, terusnya geografisnya mereka juga, terus behaviornya mereka, gimana sih perilaku mereka, dan juga psikografisnya mereka. Selanjutnya, bahasa dan gaya konten seperti apa yang nantinya akan kita gunakan. Nah, ini penting banget, teman-teman. Kalau konten itu sekarang emang udah ada AI ya. Nah, kalau AI ini biasanya bahasanya kaku dan gak humanis banget. Teman-teman wajib banget tahu gaya bahasa dari brand yang kalian pegang. Misalkan aja, misalkan kalian ini udah megang brand Royco. Dan kalian lihat kalau di Royco ini, oh iya ternyata brandnya ini menggunakan bahasa yang casual atau bahasa yang non-formal. Nah, nanti kalau kalian udah ngonten, kalian wajib banget ngelanjutin gaya bahasa yang sebelumnya udah dibangun. Jangan tiba-tiba misalkan konten hari kemarin ini casual, dan setelah kalian pegang berubah total jadi formal. Nah, itu salah. Kalau dulunya udah casual, kalian lanjutin casual. Nah, tugas kamu adalah ngelakuin riset. Sebelumnya tuh gaya bahasanya tuh seperti apa sih? Dan gimana cara kamu buat ngelanjutin gaya bahasa tersebut? Seperti itu. Selanjutnya, kelas ekonomi seperti apa yang akan kita cari atau akan kita targetkan. Penting banget teman-teman. Ini bukan soal merendahkan, tapi khusus beberapa brand. Contohnya brand makanan. Penting banget kita untuk mengetahui kelas ekonomi apa yang akan kita targetkan. Aku ambil contoh, misalkan Pedal Pop sama Magnum. Dua brand es krim ini sama-sama jualan es krim, tapi kontennya itu beda banget.
Kalau misalkan pedal pop, mohon maaf, ini mereka nyasarnya buat kelas ekonomi menengah bawah. Nah, mereka ngontennya itu adalah ngonten dengan gaya bahasa yang formal, gaya bahasa yang terkesan mudah didapatkan, terkesan dengan seru, terkesan dengan menarik, terkesan dengan rasanya yang enak dan juga harganya murah. Karena mereka emang mencari kelas ekonomi menengah bawah. Cuman kalau Magnum, nah kalau Magnum ini mereka emang nyarinya kelas menengah atas. Makanya konten mereka tuh mewah, konten mereka tuh dingin, konten mereka tuh bener-bener ngutamain kualitas. Karena mereka emang mencarinya kelas menengah atas. Itu perbedaannya teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada kompetitor analisis. Di riset kalian, wajib banget ada yang namanya kompetitor analisis. Kompetitor analisis ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah kompetitor direct, dan yang kedua adalah kompetitor indirect. Nah, apa sih kompetitor direct sama kompetitor indirect? Kompetitor direct ini adalah kompetitor yang jualannya persis sama banget. Misalkan kalian ngejual aqua atau air mineral. Nah, kalau misalkan kalian ngejual aqua, kompetitor direct kalian siapa? Jelas, kompetitor direct kalian adalah Le Mineral. Karena sama-sama jualan air minum. Cuman, indirect ini adalah kompetitor substitusi atau yang menggantikan. Misalkan kalian di Aqua, indirect kompetitor itu siapa? Indirect kompetitornya mungkin bisa penjual boba atau mungkin penjual minuman Jepang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kayak gini, orang misalkan udah pengen beli aqua, kalian haus nih, haus dan pengen beli minum. Oke, aku pengen beli minum deh. Nah, setelah beli minum, kalian kepikirannya pengen beli aqua. Tapi pas di jalan, kalian tiba-tiba ngelihat penjual boba. Kalian mungkin banget buat kepikiran tiba-tiba, ah beli boba aja deh. Nah, itu namanya indirect competitor. Sebenarnya enggak, jualannya beda, jualannya nggak sama, tapi bisa menggantikan produk teman-teman semua. Itu namanya indirect competitor. Seperti itu. Itu wajib banget, teman-teman harus cari siapa sih direct kompetitornya dan siapa indirect kompetitor. Ah, lanjut. Ini target audience. Target audience ini yang wajib banget. Tadi aku bilang kan, target audience itu nggak harus cowok cewek doang, tapi ada beberapa karakteristik. Pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin wajib lah ya. Ini buat cowok atau buat cewek atau buat cewek-cewek. Nah, itu kalian harus make sure. Usia. Nah, usia ini penting banget. Kalau kalian ngikutin tren sosial media, banyak banget jenis konten yang berbeda. Konten yang emang buat milenial, konten yang emang buat Gen Z dan Gen Alpha, itu karakteristiknya beda. Make sure dulu brand kalian ini nyasarnya usia berapa dan di generasi apa. Seperti itu. Lanjut lokasi. Lokasi ini penting banget. Contoh kalau kalian megang brand makanan, contohlah kalian megang brand pecel di Malang. Kalau kalian megang brand pecel di Malang, jelas, pastinya akan menggunakan bahasa yang sehari-harinya orang Malang. Gak mungkin kalian tiba-tiba bikin konten pecel di Malang, tapi bahasanya lo gue. Siapa yang mau beli dan siapa yang mau relate sama konten kalian. Karena emang gak relate. Kalau di Malang, mungkin kalian bisa pakai kata arek-arek Malang. Atau mungkin bahasa Jawa yang kesannya itu orang Malang banget. Seperti itu. Lanjut, buying power. Buying power ini seperti yang tadi aku sampaikan di awal, ini kelas ekonominya. Apakah menyasar kelas ekonomi atas atau kelas ekonomi bawah? Ini kalian harus make sure. Dan yang selanjutnya adalah pain dan gain dari audiens. Nah, gain ini adalah sesuatu yang kayak motivasi audiens untuk mendapatkan produk kalian. Misalkan aja ini Royco. Royco udah ngidentifikasi nih, gain dari audiensnya itu seperti apa sih? Nah, gainnya audiensnya Royco, mereka tuh suka nyari referensi menu masakan-masakan. Nah, Royco tahu kalau audiensnya tuh suka nyari referensi menu masakan. Nah, akhirnya si Royco sering banget bikin konten gimana sih cara masak yang enak dengan Royco. Nah, itu bikin audiens ngerasa relate. Oh iya, aku lagi nyari referensi masakan dan si Royco ngasih konten referensi masakan. Itu konten yang bagus. Konten yang bagus itu seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua, pain-nya. Pain itu adalah demotivasi atau rasa kayak rasa sungkannya audiens. Nah, si Royco, balik lagi ke contoh Royco. Royco ini tahu pain dari audiens mereka. Itu mereka tuh bosan dengan menu masakannya yang gitu-gitu aja. Nah, Royco dengan pengetahuan mereka, hasil riset mereka yang mengetahui bahwa audiensnya bosan dengan masakan yang gitu-gitu aja, mereka sering banget ngejadiin tagline makan dengan cara yang berbeda, dengan rasa yang berbeda-beda, dengan Royco. Nah, itu konten yang benar-benar menarik banget, teman-teman. Konten yang menarik itu adalah konten yang ngejawab permasalahan audiens, konten yang relate dengan motivasi audiens. Itu penting banget.
Seperti itu teman-teman. Nah, cara tahu gain dan pain-nya audiens itu seperti apa? Nah, makanya saya coba minta buat teman-teman riset. Coba lakuin social listening. Coba cari di kompetitor kalian atau di brand kalian, komentar audiens itu seperti apa. Cari perilaku mereka, cari behavior mereka. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah interest content. Nah, audiens kalian itu suka konten seperti apa? Nah, cara tahunya gimana? Coba cari kompetitor. Nah, kompetitor ini yang direct ya, yang direct sama indirect juga yang kayak tadi. Coba cari konten mereka yang laku tuh seperti apa sih? Konten mereka yang rame itu seperti apa sih? Nah, itu bisa kalian coba. Selanjutnya adalah behavior audience. Behavior ini perilaku, kayak yang pain dan gain yang tadi. Teman-teman bisa coba cari di kompetitor. Nah, lanjut. Lanjut ini ada konten pilar. Nah, penting banget buat teman-teman ngelakuin riset tuh cari konten pilarnya juga. Konten pilar itu bahasa mudahnya adalah kategorisasi konten, mengkategorikan konten. Nah, konten sendiri ada 4 pilar utama. Sebenarnya pilar itu banyak banget teman-teman. Pilar tuh mostly banyak banget. Cuman yang Growlab pakai ini ada 4. Pertama, fungsional konten. Fungsional konten ini isinya konten-konten kayak yang jelasin USP-nya produk. USP itu unique selling point, terusnya promosi produk, dan cara penggunaan dan testimoni dari produk. Itu namanya fungsional konten. Terus emotional content. Emotional content itu adalah konten yang menjawab pain dan gain dari audiens. Nah, itu namanya emotional content. Terus edukatif konten. Edukatif konten ini adalah konten yang isinya tuh fakta-fakta atau mungkin cara penggunaan atau mungkin gimana sih produk tersebut digunakan dan manfaat dari produk tersebut itu apa sih? Nah, itu edukatif konten dan selanjutnya adalah agile konten. Agile konten ini adalah konten yang biasanya bikin perayaan hari besar, misalkan 17 Agustus atau Hari Pahlawan atau Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu biasanya agile content. Nah, ini pilar-pilarnya teman-teman coba cek nanti di brand yang kalian pegang. 4 pilar ini udah ada belum sih? Atau nggak ada? Atau kalau udah ada jenis apa aja? Misalkan kalian ngelihat di brand kalian, oh ada nih mas, fungsional konten. Nah, fungsional kontennya tuh kontennya seperti apa sih yang udah dibikin sama brand kalian? Nah, kalau nggak ada semua, nah kalian bisa coba pertanyakan dan kritisi gimana sih cara kalian bakal improve nanti di sosial media tersebut seperti itu. Lanjut, ini ada contoh konten pilar. Nah, contoh konten pilar nih banyak ya. Nanti teman-teman bisa nyoba kayak gini buat risetnya. Contoh fungsional konten. Nah, fungsional konten, kalian tahu di brand kalian, oh iya ada produk knowledge, ada how to content, dan promotional content. Dan kontennya itu apa aja sih? Nah, di sini detail-detailnya kalian bisa catat aja. Nah, kalian nanti bisa ikutin PPT ini. Nah, lanjut. Nah, lanjut kalian sebagai anak internship dan di divisi sosial media, kalian wajib banget punya yang namanya content plan. Content plan ini wajib banget kalian punya dan wajib kalian kasih ke sosmed koordinator atau head dari divisi sosial media. Nah, dalam hal ini adalah aku, nanti teman-teman bisa bikin kayak gini, nanti aku bakal coba share cara bikinnya kayak gimana. Dan beruntungnya, GrowLab ini udah punya template-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal pakai aja, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nanti aku bakal share gimana cara aksesnya. Lanjut. Nah, lanjutnya nih buat presentasi untuk laporan hasil analisis kepada klien. Nah, ini monthly report. Nah, buat monthly report sendiri, nanti bakal aku coba share di akhir. Jadi teman-teman bisa pasti make sure dengerin sampai akhir ya, biar nanti aku coba share bagian presentasinya itu di akhir. Nah, selanjutnya pembuatan konten. Nah, buat pembuatan konten aku bakal coba share nanti. Di sini aku bakal coba share buat ini dulu, buat bagian riset dan analisis. Karena ini ya teman-teman, kalian nanti bakal ngelakuin job desk pertama itu adalah riset dan analisis. Jadi wajib banget tahu modelan riset dan analisis itu seperti apa. Oke, aku coba buka. Teman-teman, ini adalah research dan analisis yang biasa dibikin sama anak-anak internship di Lab. Dalam hal ini aku pakai contoh punya aku. Jadi dulu aku juga bikin riset dan analisis. Nanti teman-teman bisa bikin formatnya PPT ya, PPT, tapi nanti kirim ke grupnya itu versinya PDF. Nah, pertama riset dan analisis kepala ya. Untuk desain kalian nggak harus sama kayak aku. Desain sih bebas kreatifnya kalian aja. Cuman buat isinya ini paling enggak kalian bisa mengikuti. Aku brand analisis. Nah, brand analisis di sini aku sampein. Nah, kalau di sini, karena di sini aku megang pecel kali, itu pecel kali itu apa sih? Nah, gunanya adalah biar kalian paham. Kalian tuh megang brand apa sih? Dan gimana sih brand kalian, arah tujuannya tuh kemana? Nah, ini kalian harus tahu brand kalian tuh apa.
Nah, terus di sini aku sampein brand overview. Nah, brand overview ini kalian bisa coba cek konten pilar mereka tuh apa aja. Terus menunya. Menu ini kalau misalkan produk makanan, kalau misalkan jualan pakaian atau jualan yang lain, itu produk apa aja sih yang mereka jual. Terusnya selanjutnya adalah place. Place ini adalah tempat jualannya. Mereka tuh jualan di mana aja sih? Mereka punya outlet kah? Mereka punya jualannya di TikTok aja kah? Atau jualan di Shopee juga? Atau di Tokopedia juga? Kalian coba lakuin riset deh. Mereka jualan di mana aja. Nah, terus brand analysis. Brand analysis ini penting banget buat ngejelasin keunggulan brand kalian apa, audiens kalian itu siapa, dan brand voice-nya itu apa. Brand voice ini tagline ya. Kalau misalkan Pecel Kawi, tagline-nya itu adalah Pecel Kawi 1975. Ini nunjukin kayak mereka tuh legend gitu. Nah, di sini aku sih ngelanjutin keunggulan brandnya itu apa aja. Keunggulan brand sih nggak harus sama. Jelas brand, setiap brand beda-beda ya. Kalian coba cari deh, apa sih keunggulan brand kalian? Dan next, kalian wajib tahu banget juga POP sama POD-nya. POP itu apa sih? POP itu point of party dan POD adalah point of difference. POP ini adalah keunggulan yang brand kalian punya, tapi kompetitor juga punya. Contoh, kalau brand makanan, ini adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal, kalau produk kalian punya sertifikasi halal, ini suatu keunggulan. Oke, keunggulannya punya sertifikasi halal. Cuman masalahnya, sertifikasi halal itu nggak cuma brand kalian doang yang punya. Nah, itu makanya namanya POP atau Point of Party. Cuman kalau POD atau Point of Difference, ini keunggulan yang kalian doang yang punya. Contohnya aja, misalkan brand makanan pecel kawi nih. Pecel kawi ini nyediain bumbu pecel loh. Nah, di Malang yang jualan pecel, itu nggak ada yang nyediain bumbu pecel. Nah, ini namanya POD, keunggulan yang brand kalian doang yang punya. Lanjut, social media analysis. Nah, ini part of penting dari riset dan analisis kalian. Ini kalian coba cari. Eh, Coba deh cek total followersnya berapa, average like-nya, average comment, engagement rate, dan konten pilarnya. Sebelum kalian pegang. Nah, sebelum kalian pegang kan pasti ada base datanya. Nah, coba kalian cari deh. Nah, buat carinya di mana, Mas Rafli? Carinya gampang banget. Coba kalian buka Google, terusnya cari engagement rate calculator. Semua website bisa kalian coba, sama aja hasilnya, sama aja. Itu seleranya kalian aja, UI UX-nya aja yang menurut kalian cocok yang mana. Sama aja semuanya. Kalian tinggal cari aja engagement rate. Terus, nah benchmark. Benchmark. Kalian kalau memperhatikan dari awal, kalian pasti masih ingat. Tadi aku bilang Royco, followersnya 214 ribu itu bagus atau enggak, itu tergantung kompetitor. Nah, di sini aku bakal mempertanyakan engagement rate itu 0,04%. 0,04%. Ini bagus apa enggak sih? Nah, bagus atau enggaknya, coba dibikin benchmark. Nah, ternyata ada di sini di engagement rate calculator yang nunjukin kalau misalkan followersnya 5 sampai 10 ribu, engagement rate totalnya itu 5%. Sedangkan engagement rate-nya pecel kali 0,04. Nah, artinya bagus apa enggak? Nah, artinya jelek. Artinya kurang memenuhi standar. Nah, ini bisa didefinisikan bahwa engagement rate pecel kali itu kurang bagus. Atau bahkan bisa dikategorikan jelek ya. Karena sangat jauh banget dari standar. Nah, terus ini analisis tadi aku bilang gaya bahasa. Coba teman-teman cek deh gaya bahasa brand kalian tuh apa? Casual kah? Informal kah? Atau mungkin formal atau semi formal? Kalian harus tahu. Terus next, nah ini range harga. Range harga ini menyasar kelas ekonomi ya. Coba kalian lihat kayak misalkan brand kalian kerudung deh. Ini aku contohin selain pecel ya. Kerudung. Nah, kerudung satunya itu 80 ribu. 80 ribu nih. Coba kalian cek pasarannya. Oh, ternyata di pasaran kerudung itu normalnya 20 ribu. Kok bisa ya punya aku 80 ribu? Nah, artinya mereka tuh mencari kelas menengah atas. Seperti itu. Terus kalian wajib tahu juga anatomi konten ya. Anatomi konten sebelum kalian pegang itu seperti apa sih? Ada hook-nya kah, story-nya kah, atau CTA-nya? Nah, itu kalian wajib cari. Nah, next, ini kompetitor analisis. Kompetitor analisis nih wajib banget ya. Wajib banget ada di analisis kalian. Nah, kompetitor analisisnya seperti ini. Ini aku bilang kompetitor direct. Kompetitor direct ini adalah kompetitor yang secara langsung jualannya sama. Dalam konteks ini, karena aku megang brand pecel, artinya kompetitor directnya adalah pecel juga. Nah, di sini aku cari 3 akun sebagai kompetitor yang followersnya banyak dan juga kontennya bagus sebagai kompetitor direct. Ini aku coba cari 3. Terus yang indirectnya juga sama. Nah, di sini aku nyari bento, Korean food, dan juga Japanese food. Nah, 3 ini ya sebenarnya
beda jualannya kan, gak jualan pecel. Cuman mungkin banget menjadi substitusi dari orang yang mau makan pecel. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Logikanya indirect competitor, sekali lagi aku jelasin. Misalkan kalian pengen makan pecel, kalian datang ke warung pecel deh, dan di perjalanan, kalian tiba-tiba ngelihat Korean food. Nah, mungkin banget kan kalian tiba-tiba, makan Korean food aja deh. Nah, itu namanya indirect competitor. Jualannya beda, tapi bisa menggantikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, eh, setelah mengetahui kompetitor diapain? Diliatin doang gitu? Enggak, coba cek deh. Nah, coba cek kompetitor gimana sih engagement rate mereka, average like-nya, average comment-nya, coba dilihat. Semuanya coba kalian cek, baik direct maupun direct. Dan setelah dicek, nah kalian banding gitu, bandingan. Pertama nih aku coba cek bandingan followers analysis. Di sini aku ngeliat, Pecel Kawi ini average lah ya. Followersnya nggak paling kecil, nggak paling rendah, tapi average, nggak paling banyak juga. Nah, kalau di sini ya, aku bandingin juga engagement rate calculator dari Pecel Kawi dan juga kompetitornya. Oh, ternyata Pecel Kawi ini engagement rate-nya kecil. Nah, fungsinya ini tuh apa? Fungsinya ngegabungin engagement rate seperti ini. Nah, di sini ada Chef Kim Malang dengan engagement rate 10%. Nah, 10% ini bagus, teman-teman. 10% ini engagement rate yang tinggi. Nah, setelah mengetahui bahwa Chef Kim ini engagement rate-nya bagus, bisa kalian jadikan benchmark, bisa kalian jadikan patokan. Kalau kalian mau konten, coba deh lihat Chef Kim Malang, gimana sih cara mereka konten, apa aja sih konten-konten mereka yang laku dan laris. Nah, itu kalian bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, lanjut ini komputer analisis. Aku juga ngecek kayak kompetitor mereka tuh, kompetitor ponsel KW itu jualan apa aja sih, konten pilarnya apa, baik yang direct maupun indirect. Nah, next, ini audience analysis. Penting banget audience analysis. Audience analysis ini kalian bisa cari teorinya, namanya customer persona. Customer persona ini penting banget buat kalian masukin di riset analysis. Customer persona itu paling nggak ada 3 poin. Dari total yang harusnya itu 5 poin, cuman kalau di sini saya masukin cuma 3, karena pentingnya itu cuma 3 yang penting. Pertama itu demografik dan personanya, kedua pain dan motivation, yang ketiga behavior. Di sini aku bakal coba contohin ke kalian alur logika dari customer persona itu seperti apa sih? Nah, pertama customer persona. Di sini aku nulis mahasiswa. Mahasiswa itu artinya apa? Mahasiswa itu artinya emang target audiens dari Pecel Kawi itu mahasiswa. Nah, coba kita lihat mahasiswa. Di sini, aku coba masukin demografiknya. Mahasiswa yang tinggal sendiri. At least mereka ngekos. Karena Pecel Kami ini di Malang, dekat dengan UB dan juga banyak universitas bagus lainnya, pasti banyak banget anak ngekos. Nah, di sini aku sampaikan, oh ya, mahasiswa yang tinggal sendiri dengan umur 18 sampai 25 tahun. Untuk jenis kelaminnya ya, laki-laki perempuan lah ya. Pecel mah nggak mungkin buat laki-laki doang, nggak mungkin buat perempuan doang. Dan di sini kuliah di Malang dan Surabaya. Kenapa kuliah di Malang dan Surabaya? Karena Pecel Kami ada di Malang dan juga ada di Surabaya. Terus pain dan motivasi. Pain dan motivasinya itu seperti ini. Aku coba contohin satu. Wah, mereka itu, audiens mahasiswanya Pecel itu, mereka tuh punya waktu terbatas untuk memasak karena jadwal kuliahnya padat. Kalau teman-teman di sini mahasiswa, pasti relate banget. Pasti kalian ngerasain kayak males banget masak karena jadwal kuliahnya padat. Atau mungkin ada rapat himpunan, atau rapat BEM, atau DEMA. Nah, itu kan pasti kalian ngikis waktu banget lah ya, dan masaknya pasti susah banget, nggak ada waktu. Nah, di sini aku tahu nih, oh ternyata mahasiswa tuh ternyata seperti itu ya. Dengan tahu seperti ini tuh apa sih efeknya? Nah, nanti setelah aku pegang pecel KW, aku bisa ngontenin nih, ngonten tentang mungkin cara simple makan tanpa harus masak. Nah, itu di pecel KW aja. Makan di pecel KW bisa dari pagi, bisa sampai dari pagi sampai malam. Nah, itu nunjukin kalau misalkan, oh pecel KW ini bisa nyelesain masalah kalian yang punya waktu terbatas untuk masak. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini behavior. Behavior ini aku coba cek di kompetitor tadi. Kayak gimana sih behavior mereka? Oh, mereka tuh suka beli makan dengan pertimbangan yang matang. Oh, mereka tuh suka beli makan dengan yang porsinya Portugal. Portugal tuh apa? Portugal tuh porsi tukang gali. Maksudnya tuh di mahasiswa, itu mereka tuh suka makan yang porsinya banyak, yang porsinya besar. Nah, itu bisa ditunjukin sebagai konten. Kayak, oh iya, pecel kami ini porsinya besar loh, porsinya banyak loh, porsinya numpuk lah buat mahasiswa makan sampai kenyang. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengidentifikasi audiensnya siapa aja, nah kalau aku dulu, ini bikin audience persona identification. Nah, aku coba cek di sosial medianya, mana sih yang mahasiswa, mana sih yang food vlogger, mana sih yang keluarga mini,
Nah, di sini kalian coba bisa scan ini atau bisa klik icon di sini. Nanti kalau kalian udah klik iconnya, di sini tuh aku nunjukin kayak followersnya Pecel Kawi yang mereka tuh mahasiswa, mereka tuh keluarga mini, atau mereka tuh food vlogger. Seperti itu, teman-teman. Nah, ya kita audiensnya. Dan output dari riset dan analisis, ini bukan sekedar kalian ngelakuin riset aja, nggak cuma sekedar bikin kalian kenal sama brandnya aja, tapi menghasilkan referensi konten. Coba dari semua proses riset dan analisis yang kalian lakuin, konten yang paling rame di audiens kalian itu seperti apa sih? Nah, kalau di sini aku nemuin kalau referensi produk makanan yang rame itu review menu satu, dan yang kedua itu POV konten. Nah, dari dua produk ini, dari dua jenis konten ini bisa menjadi fondasi buat kedepannya. Oh iya, Mas Rafli, aku mau konten tentang dua produk, dua jenis konten ini aja. Nah, kalau ada referensi seperti ini malah bagus. Seperti itu buat review dan riset dan analisis dari. Nah, analisa kembali itu nanti buat tugas kalian ya. Nanti aku bakal share detailnya di akhir. Sekarang kita lanjut kembali ngobrolin tentang sosial media brief belum selesai ya tadi. Nah, lanjut lagi. Oke. Nah, ini lanjut kita ke sosial media brief tentang konten. Penting buat pembuatan konten ya, teman-teman. Di sini, ah, ini, nah, di sini penting buat teman-teman tahu format konten yang bagus seperti apa. Pertama, aku mau ngingetin kalian, kalau bikin konten itu nggak sekedar bikin, ya udah asal video dan asal tag konten aja, tapi ada yang namanya struktur konten atau bahasa bootcamp ya. Kalau kalian sering ikut bootcamp atau ikut teori-teori pemasaran marketing atau sosmed spesialis, itu namanya anatomi konten. Anatomi konten ini strukturnya ada pertama hook. Hook ini kayak judulnya lah. Hook ini kayak mungkin uh, awalannya, 3 detik pertama dari konten kalian, itu namanya hook. Terus yang kedua itu story. Story ini adalah isi konten utamanya. Isi konten utamanya tuh apa sih? Apa sih yang mau kalian sampaikan ke audiens kalian? Nah, itu namanya story. Terus yang ketiga itu action. Action ini penting banget. Wajib banget hukumnya. Semua konten yang kalian bikin itu ada actionnya. Action ini namanya call to action. Call to action ini kalian bisa ajak audiensnya di akhir. Kayak misalkan, suka nggak sama video ini? Jangan lupa like, comment, dan share ya. Atau mungkin jangan lupa klik keranjang kuningnya ya. Nah, itu namanya action. Itu namanya ajakan. Nah, ini aku coba ilustrasiin. Nah, di sini sebelah kanan yang masuk stop ini, di sini ada yang namanya di balik menu grill chicken sambal tomat. Nah, ini namanya judul kontennya. Terus di sini ada story. Story ini adalah isi konten utamanya itu apa? Dan ada actionnya. Actionnya di sini apa? Penasaran sama perjalanan grill chicken sambal tomat? Yuk langsung tonton di YouTube-nya Menggoku Indonesia. Nah, ini tuh ajakan. Ajakan ini namanya call to action. Nah, itu wajib banget ada di setiap konten. Oke, aku lanjut. Buat udah. Nah, beberapa jenis hook ini yang udah aku sampaikan, ini namanya headline konten atau 3 detik pertama. Hook ini banyak banget jenisnya. Pertama ada riding the wave, terus ada negative statement, ada solution statement, ada superlative pattern, ada benefit headline, dan juga number patterns. Nah, aku contohin beberapa. Contoh pertama ini yang negative statement. Negative statement ini adalah pertanyaan yang bertentangan atau menimbulkan konflik atau yang menentang pandangan khalayak. Contoh, kalau misalkan kalian konten tentang kepiting, nih ini coba, misalkan kalian mau bikin edukasi tentang ibu-ibu hamil. Di sini udah dicontohin sama kita. Jangan makan kepiting saat kamu lagi hamil. Ini efeknya. Nah, ini kan ada kata jangan makan kepiting saat lagi hamil. Nah, ini tuh kayak munculin urgensi, munculin kayak orang-orang tuh suka loh makan sama kepiting, terus tiba-tiba dibilang jangan, apalagi kalau lagi hamil. Nah, orang-orang tuh makin penasaran, kok bisa ya jangan? Atau mungkin kayak mereka tuh punya perasaan kayak, wow, kok bisa ya jangan? Kenapa ya? Nah, mereka ini penasaran. Negative statement ini nunjukin rasa penasaran. Hook itu wajib banget narik penasaran atau narik perhatian audiens. Contoh lagi, ini ada solution statement. Solution statement ini, hooknya ini memberikan jawaban dari sebuah masalah. Misalkan kalau kalian mau ngedukasi cara ngonten, ini hooknya contohnya kayak gini. Ini alasan konten kamu nggak pernah masuk FYP. Nah, ini kan suatu solutionnya, suatu saran atau mungkin solusi dari masalah kalian. Kalian mengetahui bahwa audiens kalian punya masalah kayak mereka tuh ngonten tapi nggak pernah FYP. Nah, akhirnya kalian bikinin hook seperti ini. Ini alasan konten kamu nggak pernah masuk FYP seseorang atau nggak pernah masuk FYP TikTok.
Nah, ini kan langsung ngejawab pertanyaan audiens. Audiens langsung feeling kayak, oh ini aku butuh banget loh. Konten aku emang gak pernah FYP. Nah, ini kontennya cocok. Nah, hook itu seperti itu. Contoh lagi, ini ada benefit headline. Benefit headline ini memberikan keuntungan pada pembaca. Contohnya, mau dapat snack box gratis dari kami, tonton video ini sampai akhir. Nah, itu kan kayak ngasih sesuatu loh. Audiens tuh dikasih sesuatu, audiens tuh dikasih reward. Atau contoh lagi kayak, satu iPhone buat kamu kalau kamu berhasil nonton video ini sampai akhir. Nah, itu kan ada benefit ya, benefit buat audiens. Nah, ini salah satu jenis hook yang bagus juga. Nah, kalian bisa coba explore aja dari sebuah jenis hook ini, kalian coba pelajari. Saran aku, cara buat belajar lebih detailnya adalah coba kalian copy paste reading the web misal. Coba cari di Google contoh hook reading the web. Nah, ini banyak banget contohnya. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari satu persatu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini rumus storytelling. Storytelling itu bagian kedua atau part kedua dari anatomi konten. Yang tadi aku sampaikan, anatomi itu ada hook-nya, ada storytelling-nya atau body copy, ada CTA-nya, call to action. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumus storytelling. Rumus storytelling ini ada banyak banget. Ada the mountain, ada teknik Star, ada teknik spark lines, ada teknik monomite. Dari semua teknik-teknik ini adalah cara untuk menyampaikan pesan kalian dengan baik dan benar. Ingat ini, pesan yang baik itu adalah pesan yang mudah diterima. Nggak usah pakai bahasa yang mendakik-dakik, nggak usah pakai bahasa yang sulit, nggak usah pakai bahasa yang susah dimengerti biar kalian kelihatan pintar. Pakailah bahasa yang semudah mungkin sampai-sampai orang anak berusia 5 tahun pun paham sama konten kalian. Itu namanya konten yang efektif, komunikasi yang efektif. Konten itu bukan nunjukin seberapa pintar kita, tapi nunjukin gimana sih cara ngasih pemahaman ke audiens dengan mudah dan benar. Itu namanya konten yang efektif. Nah, contoh deh, ini The Mountain. The Mountain ini adalah salah satu teknik storytelling dengan menceritakan diawali dengan pengenalan karakter, konfliknya, terus puncak konfliknya sampai ada solusi. Contoh, awalnya, Rafli adalah mahasiswa yang pemalas, mahasiswa yang sulit datang ke kelas dan banyak bolos pelajaran. Itu pengenalan karakter. Konfliknya, akhirnya Rafli ini mendapatkan banyak nilai yang buruk dan lulus dengan terlambat. Nah, itu konfliknya. Puncak konfliknya, setelah lulus, Rafli kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, ini puncak konfliknya banget. Terus ada solusinya. Nah, solusinya, akhirnya dia menemukan platform bernama GrowLab dan mempelajari banyak e-course di sana dan mendapatkan banyak pelajaran sehingga dia mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, itu storytelling berhenti sampai situ. Nah, kalau dilanjutin lagi, setelah dia mendapatkan pekerjaan, nah, kalian mau juga seperti Rafli, yuk komen di bawah dengan komen mau di kolom komentar, nanti Mimin bantu deh caranya biar kamu bisa keren kayak Rafli. Nah, itu namanya storytelling yang dilanjutkan dengan call to action. Nah, call to action ini nanti bakal aku coba jelasin di akhir. Terus teknik lain, teknik storytelling lain, misalkan teknik the false start. Teknik ini awalnya bercerita dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan seseorang. Jelasin kayak, aku tuh sebel banget sama orang ini. Dia tuh sering banget bikin kesalahan dengan datang terlambat di kantor. Seperti itu. Kemudian diikuti dengan bagian yang memperlihatkan usaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, usahanya adalah kayak, aku tuh sebel banget sama orang-orang ini yang sering datang terlambat. Tapi untungnya mereka ini sering banget presentasinya kok bisa bagus gitu. Nah, ini nunjukin kayak pertama tuh ada konfliknya dulu, ada hal yang bikin kita kesal dulu, terusnya oh ternyata ada perbaikin kesalahannya, ada solusi dari produk kita yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, dan banyak teknik-teknik yang lain. Teman-teman bisa explore juga. Nah, lanjut, ini ada beberapa call to action. Call to action ini banyak banget jenisnya. Ada call to action to engagement, call to action to external link, pembelian, dan juga event. Contoh kalau engagement, ini adalah mengarahkan untuk like, share, dan komen. Like, share, dan komen ini kayak misalkan, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya kalian bisa dapat banyak update dari akun kita. Nah, itu namanya engagement. Terus external link tabs, ini mengarahkan untuk klik link menuju luar platform. Misalkan, jangan lupa klik di bio. Nah, cuman ini downs banget. Teman-teman, terutama yang megang TikTok, nggak boleh sekalipun kalian bikin CTA, jangan lupa klik klik link di bio ya, atau jangan lupa klik link di Shopee saya ya, itu nggak boleh. Wajib banget. CTA-nya itu engagement atau ke keranjang kuning aja. Itu namanya do and dance loh. Kalian nggak boleh ngelakuin itu. Itu khusus TikTok ya teman-teman. Kalau kalian nanti megang TikTok, kalian wajib buat itu.
Terus ada pembelian. Pembelian ini ngarahin ke pembelian. Jangan lupa check out produk kalian, produk kami di Keranjang Kuning ya. Nah, itu namanya cek pembelian. Terus event, jangan lupa ikut webinar kami di tanggal 18 November di Jakarta Pusat nanti. Seperti itu. Itu namanya CTA, Call to Action. Setiap konten tuh wajib ada kayak gitu ya. Nah, lanjut. Tools sosial media. Tools sosial media buat kalian konten. Ini ada dua. Pertama ada CapCut, terus ada Canva. Nah, GrowLab ini udah nyediain link buat belajar Canva. Nah, nanti kalian bisa buka PPT-nya dan di sini ada klik di sini buat belajar Canva. Nah, ini nanti bakal langsung masuk ke video YouTube cara menggunakan Canva. Tapi aku yakin lah teman-teman tuh udah hafal dan katam banget cara pakai Canva tuh seperti apa. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatiin dalam mengedit Canva. Pertama, kalau headline atau hook itu, yang wajib warnanya itu harus beda, biar kelihatan jelas. Terus fontnya yang besar, jangan kecil banget. Bingung orang-orang bacanya kalau misalkan fontnya kecil. Coba fontnya dibesarkan. Terus visual atau foto di highlight, khusus industri makanan. Ini maksudnya kalau misalkan kalian brand makanan, ngedit brand makanan tuh, makanannya itu harus di highlight, harus kelihatan. Jangan malah yang kelihatan tuh orangnya, atau mungkin kayak yang kelihatan malah tulisan kalian, makanannya nggak kelihatan. Nah, ini makanannya wajib kelihatan kalau kalian megang makanan. Terus biar kelihatan jelas, fontnya itu minimal banget ukurannya itu 20 sampai 25 minimal. Tapi kalau ukuran lain kalian bisa sesuaikan aja, yang penting kelihatan. Terus wajib banget ini tone dan warna logonya tuh harus sesuai dengan identitas brand. Misal kalau kalian udah tahu brand kalian tuh awalnya hijau semua, terus tiba-tiba kalian ngonten jadi warna biru, itu namanya kalian ngelanggar aturan ya. Nah, itu wajib banget kalian ikutin tone-nya. Misalkan mereka udah sering banget pakai warna 3B662F, itu warna hijau. 3B662F. Nah, ini kalian berarti harus wajib banget ngelanjutin. Warnanya ya harus itu juga. Jangan tiba-tiba berubah jadi 51, berubah jadi warna biru, berubah jadi warna merah, berubah jadi warna kuning. Nah, ini kan nggak cocok sama warna hijau sebelumnya. Itu harus disesuaikan. Nah, terus hashtag. Hashtag ini penting atau enggak? Hashtag ini enggak terlalu penting, cuman wajib ada. Nah, di sini teman-teman bisa klik website ini, dua website ini, nanti buat cari hashtag. Kalian kalau ngeklik ini pasti langsung paham cara nyarinya kayak gimana. Tinggal cari aja. Tapi hashtag itu minimal banget ada 6 sampai 10 hashtag. Dengan kategori 3 sampai 4-nya ini top hashtag, hashtag yang paling lagi rame atau yang lagi populer. Terus 2 sampai 4-nya ini spesifik hashtag. Kalau misalnya kalian jualan pecel ya berarti pecel kawi gitu. Sahabat pecel kawi. Nah, ini ada contohnya. Sahabat pecel kawi atau dipecelin aja. Terus yang 1 sampai 2-nya ini adalah hashtag khusus. Hashtag khusus ini adalah uh, tagline dari brand. Misalkan kayak tadi pecel kawi adalah pecel kawi 1975. Itu artinya adalah pecel kawi yang udah legend. Dan itu wajib ada banget tagline tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut kelola dan maintain. Ini wajib banget buat kelola dan maintain konten kalian biar kalian nggak bingung. Pertama, kalian wajib banget upload dan scheduling. Nah, kalian harus bikin banget loh yang namanya content plan. Kalian harus banget yang namanya punya plan yang baik dan yang jelas. Di sini, ini kalian bisa pakai Creator Studio Facebook atau Facebook Creator Studio. Di sini buat ngelakuin scheduling, kapan harus upload, kapan harus bikin konten dan hari apa aja. Cuman kalau kalian bingung, nanti kalian bisa pakai spreadsheet. Nah, nanti aku bakal coba jelasin spreadsheetnya itu seperti apa. Nah, terus kalau kalian megang Instagram, wajib banget setiap kali kalian bikin konten. Misalkan kalian upload feeds ya. Nah, feeds ini wajib banget dibikin story juga. Nah, gunanya buat apa? Ini buat ngejaga interaksi. Contoh di sini ada tulisannya flash sale. Ini dibikin konten kayak gini, terusnya dibikin polling atau dibikin pertanyaan. Itu ngebantu banget. Ngebantu buat akunnya itu mendapatkan interaksi. Terus next, kalian wajib banget juga ngelakuin teknik caper. Teknik caper ini adalah teknik yang coba kalian lakuin buat bikin brand kalian dikenal. Kalau kalian tahu Tokopedia, nah coba deh kalian cari video yang viral di Instagram ataupun di TikTok yang lagi viral lah. Mungkin video kucing oren. Video kucing oren kan gak ada sangkut pautnya sama Tokopedia ya. Tapi mereka tuh suka banget komen. Suka banget komen di video-video yang viral. Gunanya mereka komen tuh buat apa? Buat orang tuh ingat, oh iya ada yang namanya Tokopedia, oh iya ada loh Tokopedia. Nah, itu gunanya seperti itu. Itu namanya teknik caper. Cuman kalau teknik caper, ini ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman patuhi dan juga ingat. Pertama, kalau bikin teknik caper, ini bagusnya banget sih ngikutnya ke kompetitor direct atau indirect. Tapi ada beberapa note, jangan puji mereka, jangan juga merendahkan mereka. Terus
komennya kalian itu harus netral aja. Misalkan menyala bangku atau mungkin komen netral yang lain. Atau kalian juga bisa mampir ke caper atau ke kalian bisa caper ke selebgram yang niche-nya sama kayak konten brand kalian, cuman followers mereka banyak. Kalian bisa komen aja di sana, terus mereka juga bisa, kamu juga bisa bahas atau bisa mampir atau caper ke konten publik yang niche-nya itu sesuai dengan audiens kita. Seperti itu. Nah, step selanjutnya ini adalah report dan evaluation. Ini monthly report yang biasanya nanti bisa kalian bikin di akhir bulan. Atau ini bahasanya adalah tadi adalah laporan hasil. Kalian progres selama satu bulan itu ngapain aja sih? Nah, kayak gini. Report dan evaluation itu intinya ada banyak banget. Ada beberapa hal yang perlu kalian masukin. Pertama, reach account. Terus yang kedua, followers. Terus yang ketiga, impression, profile visit, dan website tabs. Dan beberapa kategori yang lain. Nanti bakal aku coba jelasin. Cuman, ini ada notes. Kalau misalkan kalian belum paham sama matrix-matrix ini, nanti kalian bisa coba cari di Google atau kalian tanya ke sosial media koordinatornya, maksud dari reach itu apa, maksud dari impression itu apa. Kalian feel free buat nanya, feel free buat uh, bertanya hal sedasar apapun ke sosmed koordinator kalian. Cuman di sini aku berasumsi bahwa teman-teman udah paham. Jadi aku coba share beberapa cara penggunanya. Di sini, reach account. Reach account itu adalah jumlah orang yang melihat. Reach account nih, misalkan kalian bikin postingan nih, postingan tentang Eliano, bola, pemain bola Indonesia. Nah, postingan kalian ada yang melihat sebanyak 9.000. Ada reach-nya tuh 9.000. Artinya, itu ada 9.000 orang yang melihat konten kalian. Kalau reach itu seperti itu. Sedangkan impression itu berapa kali konten kalian dilihat. Contoh, misalkan kalian bikin postingan Eliano tadi. Reach-nya itu 9.000. Cuman impresinya itu 18.000. Maksudnya gimana? Kok impresinya bisa 18.000 sedangkan reach-nya cuma 9.000? Nah, artinya konten kalian itu udah dilihat 19.000 kali oleh orang yang sama. Mungkin banget nih, mungkin banget kamu ngelihat postingan Eliano 3 kali. Nah, kalau kalian ngelihat postingan Eliano 3 kali, kalian dihitung impresi 3, tapi reach-nya tetap satu. Misalkan aku juga, aku ngelihat postingan Eliano 5 kali. Nah, aku tetap dihitung sebagai satu reach. Cuman, buat impresi, aku dihitung 5, karena aku nontonnya 5 kali. Sampai sini paham ya? Buat perbedaan reach sama impression. Nah, semakin banyak menjangkau non-followers, maka semakin baik. Di sini aku mau sampaikan ke kalian. Di sini kan ada followers sama non-follower. Kalau reach kalian sama impresi kalian ini lebih baik non-followers, itu berarti lebih baik. Cuman, kalau kalian nyampein monthly report, ini wajib banget ada yang namanya perbandingan. Misalkan kalian bikin monthly bulan Juli. Bulan Juli. Nah, buat tahu bulan Juli ini bagus atau enggak, bandingin sama bulan sebelumnya. Apakah ada kenaikan atau adakah penurunan? Kalau ada kenaikan, kenapa? Kalau ada penurunan, itu seperti apa? Coba dijelasin. Seperti itu. Next, followers. Followers ini wajib banget ada juga. Kayak di bulan ini tuh ada berapa sih yang follow dan ada berapa yang unfollow. Terus dijumlahin. Follow sama unfollow-nya itu dijumlahin, dikurangin, mohon maaf. Misalkan di sini ada follow-nya 42 nih. Ini di bulan ini ada 42, terus unfollow-nya ada 31. 42 kurangi 31. Nah, masih plus 11. Artinya followers kalian mengalami kenaikan sebesar 11. Nah, naik 11 ini, kenapa? Kenapa bisa naik seperti ini? Coba kalian jelasin. Kenapa bisa naik? Kenapa bisa turun? Cuman, kalau misalkan kita balik kondisinya, misalkan yang unfollow-nya itu ada 42 dan yang follow-nya itu ada 31. Artinya kan minus 11. Nah, minus 11 ini artinya kalian mengalami penurunan followers. Seperti itu logika ngitungnya. Nah, selanjutnya ini impression. Impression ini tadi yang aku jelasin lah ya. Seberapa banyak konten itu dilihat. Misalkan aku ngeliat konten Eliano 5 kali, berarti aku dihitung impresinya 5 kali. Profil visit. Nah, selanjutnya adalah profil visit. Profil visit itu adalah jumlah pengunjung profil. Berapa sih orang yang stalking akun kalian? Nah, itu coba kalian cek deh. Berapa sih yang stalking? Terus website tabs. Ini website tabs nih misalkan kalian masukin link di bio dan ada yang ngeklik, itu namanya website tabs. Terus kalian cek juga apakah jumlahnya meningkat dibanding bulan sebelumnya atau menurun dibanding bulan sebelumnya. Kalau menaik kenapa? Kalau menurun itu kenapa? Wajib disampaikan. Terus ads. Ads ini uh, kalau misalkan akun kalian nanti ada ads-nya ya. Coba di sini kalian sampaikan berapa sih iklan yang digunakan, menjangkau berapa banyak orang dari kategori seluruh followers yang kalian dapetin, pasti ada nanti bagian.
dashboard sosial media kalian, bagian ads-nya tuh berapa sih proporsinya, terus dapat berapa leads, dan gimana sih audiens terjangkau dengan iklan. Lanjut, nah ini wajib banget ada juga top konten dan worst konten. Nah, di sini kalian wajib banget nyampein kayak top konten di bulan ini tuh apa sih? Tiga, tiga terbaik di bulan ini tuh apa sih konten tiga terbaik? Top tiga story-nya tuh apa aja sih yang terbaik? Terus selain top tiga konten terbaik sama story terbaik, kalian juga perlu nyampein top tiga terburuk. Nah, kenapa? Ini kalian bisa sampein kayak kenapa sih bisa ada yang terbaik, kenapa ada yang terburuk? Coba bandingin yang bagus tuh seperti apa, yang buruk tuh seperti apa. Harapannya kalian bisa paham. Kalau yang terbaik bisa kalian lanjutkan, kalau yang terburuk kalian bisa evaluasi mau dilanjutkan atau diberhentikan aja jenis kontennya seperti itu. Gitu. Terus lanjut lagi. Nah, ini analytics. Analytics ini matrix-matrix utama yang harus kalian hitung juga. Nah, matrix ini ada rumusnya. Ada tiga matrix. Pertama CTR atau CTR. Ini click through rate. Ini tuh berapa banyak konversi orang dari melihat konten sampai klik profil visit. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah profil visit. Nah, tadi kan ada di dashboard kan profil visit ya. Nah, profil visit bulan ini berapa sih? Dibagi sama impresi. Seperti itu. Terus follower rate. Coba deh kalian cek follower rate kalian berapa atau peningkatan followernya. Caranya gimana? Yang overall follow di bulan ini. Soalnya tadi kan ada plus 11 ya. Plus 11 dibagi dengan profil visit. Itu follower rate. Terus yang WT. WT ini website types. Website types ini adalah klik link di bio. Berapa sih klik link di bio-nya bulan ini? Terus dibagi sama profil visit. Nah, seperti itu. Itu buat ngitung analitiknya. Dan yap, ini udah selesai buat bagian social media briefing. Cuma ada beberapa hal yang mungkin bakal aku sampaikan lagi, terutama terkait dengan spreadsheet yang tadi aku sampaikan ya. Jadi teman-teman bisa paham. Nah, nanti ada spreadsheet. Di sini aku bakal coba sampaikan ke teman-teman cara penggunaan spreadsheetnya itu seperti apa. Nah, nanti kalau kalian udah join grup sosial media, itu ada yang namanya spreadsheet di deskripsi grup. Di deskripsi grup nanti bakal ada spreadsheet, link, nah, nanti bakal masuk seperti ini. Di sini ada template content plan. Nah, template content plan ini kalian bisa cek sendiri, terus set contoh content plan-nya itu seperti apa, contoh research dan analisis. Ini kalau kalian tadi tertarik sama punyaku yang riset pecel kawi, kalian bisa lihat di sini, ini ada drive-nya, kalian klik aja. Terus contoh monthly-nya itu seperti apa? Tadi kan aku sampaikan monthly ya. Nah, ini contohnya itu seperti apa dan di sini kalian nanti tinggal ikutin aja. Terus database password sama username. Ini nanti kan kalian dikasih akunnya, dikasih akun. Misalkan kasih akun Heramor. Nah, kalian nanti wajib banget login. Nah, login kan perlu username sama password ya. Nah, ini username sama passwordnya ada di sini. Terus ada social media brief. Social media brief ini PPT yang tadi aku share screen. Ini ada di sini. Makanya kalian tadi nggak usah catat atau screenshot. Tinggal lihat aja di sini di deskripsi grup ada. Sini juga ada bagian sosmed nih. Di bawah banget ada sosmed, ada database KOL. Nah, kalian masuk yang sosmed aja. Karena kalian divisi sosmed. Masuk aja. Nah, di sini ada banyak kan. Ada banyak cara. Ada banyak isi yang banyak banget nih, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ngelakuin monthly progress report, daily report. Di sini kalian tulis aja. Misalkan di sini roughly. Nah, roughly. Nama kalian kan. Nah, di sini kalian labelnya. Hari ini kalian ngapain? Oh, hari ini saya bikin riset dan analisis. Mas Rafli, boleh riset dan analisis. Terus riset dan analisis apa? Research pecel kawi misal. Pecel kawi, seperti itu. Terus di sini masukin email. Email pakai hashtag aja lah ya. Nah, ini hashtag Muhammad Rafli, seperti itu. Terus linknya, ini attachment. Attachment tuh link. Link dari riset dan analisis kalian tuh mana sih? Terus date-nya, tanggalnya. Oh, ini tanggal 18. Oh ya, tinggal masukin aja tanggalnya. Cara buat nongolin kayak gini gimana? Cara buat nongolin kayak gini gampang ya. Kalian tinggal klik aja ini. Udah di formatnya udah disesuaikan. Tinggal, nah kalian klik aja, udah tanggal 18 tuh masuk. Nah, seperti itu. Terus ini statusnya. Baru mau dikerjain kah? Atau to do? Atau lagi progress? Atau udah selesai? Sesuaikan aja teman-teman. Tinggal diselesaikan aja. Seperti itu. Dan tadi sesuai janji aku juga bakal nyampain tentang content plan. Nah, kalau kalian nanti di sini ngakut tentang contoh content plan, di sini, contoh content plan atau template, nanti kalian bakal masuk ke template content plan seperti ini. Nah, template content plan ini bisa kalian pakai. Nanti kalian bisa copy paste aja, copy semuanya kayak gini nih, copy misal copy aja, Ctrl C, terus pastein ke spreadsheet kalian. Nah, nanti formatnya bakal ngikut kok. Kalian tinggal ikutin aja.
Nah, di sini di content plan kalian wajib banget punya biar nanti sosmed koordinator bisa ngecek kalian, ngecek konten plan kalian dengan baik dan juga terstruktur. Atau klien nanti bisa ngelihat konten kalian tuh dengan terstruktur. Di sini ada beberapa komponen. Pertama ini tanggal ya. Tanggal berapa sih? Ini konten buat kapan? Oh, konten konten buat tanggal 22. Masukin aja. Terus konten idenya tuh apa? Ide konten kalian tuh apa? Terusnya konten pilarnya, seperti yang aku sampaikan tadi ada 4 konten pilar, semoga kalian masih ingat. Terus sub pilarnya tuh apa aja? Terus format kontennya itu apa? Apakah kalian mau upload single image, atau mau upload carousel, atau mau upload shorts video, atau reels? Nah, tinggal sesuaikan aja. Terus platformnya, kalian mau upload di IG atau upload di TikTok sih? Nah, sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau mau upload di TikTok ya TikTok, kalau Instagram ya Instagram. Terus ini isi kontennya. Nah, isi konten ini wajib banget kayak gini nih. Ini ada hooknya, ada story-nya, dan terakhir nih ada harusnya ada CTA-nya ya. Ini ada yang kurang, nanti kalian tambahin CTA-nya aja. Jadi harus jelas story-nya, hook-nya itu apa, story-nya itu kayak gimana, dan CTA-nya itu seperti apa. Terus ini notes, notes ini adalah catatan dari kalian. Catatan biar si pembuat kontennya itu paham, kayak alur kontennya itu seperti apa, dan kayak gimana. Terus caption, caption nih umum lah ya. Caption juga wajib anatomi ya teman-teman. Ada hook-nya, ada body copy-nya, dan ada CTA-nya, dan ada hashtag-nya. Terus reference, reference ini adalah referensi atau referensi konten kalian dari mana. Terus ini revisi, revisi ini biasanya dari sosmed koordinator ya. Kalau bisa ngasih revisi atau mungkin plan kalian ada yang perlu diperbaiki, nanti kalian bisa cek kolom ini. Terus ini link kontennya, kayak drive-nya atau mungkin link kanvanya atau mungkin uh, link dari konten kalian itulah. Terus ini publish time. Publish time ini kalian mau upload jam berapa sih? Dan statusnya kayak gimana? Apakah udah di-publish atau udah ready tapi belum di-publish atau masih direvisi? Ini tinggal kalian sesuaiin aja dan tinggal kalian copy paste aja. Nah, seperti itu teman-teman buat tugas kalian selama nanti di Grow Lab, terutama di divisi sosial media. Nah, setelah ini kalian bakal dapat tugas. Nah, tugas pertama kalian ini adalah research analysis. Research analysis itu kayak yang aku jelasin tadi. Seperti ini, coba kalian cari deh. Coba kalian make sure ke HRD-nya atau ke sosmed koordinatornya, kalian megang brand apa. Kalau kalian udah tahu megang brand apa, coba bikin research dan analisis. Nah, research and analysis ini coba kalian bikin dalam format PPT, tapi kirimnya PDF. Setelah jadi, kalian bisa kirim PDF ini ke grup sosial media dan juga ke WhatsApp sosial media koordinator atau ke grup sosial media aja udah cukup. Kalian kirim PDF-nya dan langsung kirim aja, nggak perlu izin. Bilang aja udah selesai, nyelesain tugas uh, riset dan analisis, dan nanti kalian setelah selesai bakal dihubungi sama sosmed koordinator buat next ke depannya, kalian harus ngapain lagi. Nah, buat deadline-nya kapan? Nah, ini karena aku bikin videonya di tanggal 18, berarti aku nggak bisa ngasih deadline ke kalian ya. Cuman deadline-nya ini 1 hari. Jadi misalkan kalian dikasih tugasnya hari Senin, hari Selasa sore wajib udah diselesaikan. Atau mungkin kalian dikasih deadline-nya itu hari Kamis, Jumat sorenya harus udah selesai. Seperti itu teman-teman, buat workflow dan tugas pertama kalian. Jadi penting banget buat kalian buat ngikutin workflow dan arus kerja seperti yang tadi aku sampaikan. Dan ada beberapa hal panduan-panduan yang udah aku jelasin. Semoga teman-teman bisa paham. Cuma nanti kalau misalkan kalian ada yang nggak paham atau masih dibingungin, kalian bisa tanya ke aku atau tanya ke Pak Aldo. Pak Aldo, nomor WhatsApp-nya ada di grup yang sebagai admin. Itu kalian bisa coba tanya-tanya aja kalau misalkan ada yang belum paham. Nanti kalian wajib banget buat diskusiin dan juga ngomong aja kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, biar nanti bisa kita bantu. Dan terus ke depannya, karena ini kerja secara online, kalian bisa lebih komunikatif dan juga atraktif membalas chat dengan baik, dan juga kalian bisa responsif dalam melakukan pekerjaan. Nah, seperti itu buat penyampaian sosial media brief atau bahasanya transferring atau mungkin onboarding dari divisi sosial media Grow Lab. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Seperti itu aja buat hari ini. Semoga kalian bisa paham lah ya. Aku akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat magang di Grow Lab. Semoga mendapatkan pengalaman yang menarik.